Assalamualaikum sahabat vlog. Harian Yanti, bagaimana kabar kalian hari ini? Halo Sampurasun warga Jawa Barat, kumaha, damang. Balik lagi sama saya di sini. Hari ini saya lagi berdiri di Tugu Selatan, Cisarua. Ingat gak sih? Beberapa bulan lalu di sini ramai banget suara mesin wahana. Ada biang lala, rumah hantu. Ya, dulu di sini berdiri Hybis Fantasi Puncak yang sempat viral itu. Tapi hari ini suasananya beda banget. Gak ada lagi beton, gak ada lagi pagar tinggi. Cuma ada suara angin dan aliran air. Hari ini kita bakal deep dive ngelihat gimana kondisi lahan ini setelah dibongkar total di era Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat bareng-bareng, bener gak sih? Alamnya sudah kembali asri. Dulu, jujur aja, tempat ini emang menarik. Tiket cuma 40.000. Dapat 21 wahana di lahan 1,5 hektar. Tapi masalahnya besar, teman-teman. Tempat ini dibangun di atas daerah resapan air. Dampaknya banjir bandang mengancam kita semua. Sesuai arahan Gubernur Kang Deddy Mulyadi bulan Maret tahun 2025 kemarin. Ketegasan harus diambil. Nggak peduli ini punya BUMD atau kerjasama PTPN. Kalau melanggar tata ruang dan merusak alam, ya harus rata dengan tanah. Ini soal keselamatan warga, bukan cuman soal cuan jangka pendek. Nah, lihat deh, sekarang di setiap sudut bekas wahana biang lala dulu sudah ditanam bibit-bibit pohon. Tanah yang tadinya ketutup semen, sekarang sudah napas lagi. Kang Deddy nggak cuma bongkar, terus ditinggal, tapi langsung dilakukan penghijauan kembali. Bayangin, 2-3 tahun lagi, di sini bakal jadi hutan kecil yang sejuk. Kabut puncak yang dinginnya nyes ke badan ini kerasa lebih segar sekarang. Karena polusi suara dan panas dari mezin-mezin wisata sudah hilang. Ini yang namanya fasilitas publik berkualitas tinggi dari alam. Gratis buat dinikmati mata. Waduh, teman-teman, lihat ini hidden gem yang sebenarnya. Di ujung ruas jalan puncak ini, aliran sungainya sekarang kelihatan jelas banget. Dulu mungkin ketutup bangunan atau keganggu limbah wisata. Sekarang airnya bening, segar, memanjakan mata banget. Inilah bukti nyata kalau alam dijaga, dia bakal kasih keindahan yang luar biasa. Warga sekitar juga lebih tenang sekarang karena risiko banjir berkurang drastis. Ada yang nanya, terus ekonomi warga gimana kalau tempat wisatanya dibongkar? Justru sebaliknya. Kalau alamnya sehat, puncak tetap jadi magnet wisatawan jangka panjang. Kalau puncak hancur karena banjir, siapa yang mau datang? Dengan alam yang asri, ekonomi warga bakal lebih lancar dan berkelanjutan karena lingkungannya sehat. Kita harus apresiasi langkah tegas pemerintah. Jangan sampai alam Jawa Barat dirusak, oknum nggak bertanggung jawab hanya demi bangunan megah yang melanggar aturan. Nah, teman-teman, kita sudah keliling separuh perjalanan. Di bagian pertama tadi, kita sudah lihat secara fisik gimana lahan bekas Hybis Fantasi ini mulai pulih. Tapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang saya mau ajak kalian melihat lebih dalam, merenung, dan mungkin belajar sesuatu dari kisah puncak ini. Durasi kita masih panjang, jadi siapkan kopi atau teh hangat. Mari kita gali lagi. Ada cerita apa di balik lahan yang sekarang kembali menghijau ini? Apa legacy yang bisa kita petik dari kejadian ini? Kalau kita ngobrol sama kakek nenek kita, puncak itu identik dengan sejuk, sunyi, dan perkebunan teh yang luas. Makanya puncak jadi primadona dari dulu. Tapi seiring waktu, ada tekanan pembangunan. Dan kadang kita lupa bahwa alam punya batasnya. Kejadian Hybis Fantasi ini, walau sekejap, jadi pelajaran berharga bahwa niat baik membangun ekonomi dengan wisata harus sejalan dengan menjaga lingkungan. Nggak bisa pilih salah satu. Kalau dulu kita terlalu fokus
sama beton. Sekarang Puncak harus kembali ke hijau. Apa yang membuat kita terlena sampai ada bangunan sebesar itu di daerah resapan? Ini pertanyaan buat kita semua. Mungkin karena kita butuh hiburan atau kurang edukasi soal pentingnya daerah resapan? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Momen pembongkaran di awal Maret tahun 2025 itu jadi sejarah sendiri. Saya yakin gak gampang mengambil keputusan sebesar itu. Ada banyak kepentingan yang bermain. Tapi Gubernur Kang Deddy Mulyadi dengan tegas membuktikan bahwa hukum dan kelestarian alam itu di atas segalanya. Pembongkaran ini bukan sekadar merobohkan bangunan, tapi juga merobohkan paradigma lama. Paradigma bahwa pembangunan boleh mengorbankan lingkungan. Ternyata tidak. Kita perlu pemerintah yang tegas dan berani seperti ini. Kebetulan saya sempat ngobrol dengan beberapa warga sekitar. Mereka lega sekali. Kebanyakan bilang nggak lagi takut banjir bandang. Mas, itulah artinya ketegasan demi kemaslahatan bersama. Lalu setelah ini Puncak mau jadi apa? Apakah lahan ini akan jadi hutan lindung saja atau ada konsep edukasi lingkungan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Mimpi saya sih, lahan ini bisa jadi semacam learning center tentang konservasi. Anak-anak muda bisa datang belajar tentang pentingnya daerah resapan, jenis-jenis pohon lokal, dan bagaimana menjaga ekosistem Puncak. Jadi, tragedi Hybeast Fantasy bukan cuma jadi cerita dibongkar, tapi jadi titik awal Puncak yang lebih sadar lingkungan, ekonomi warga juga harus tetap jalan. Mungkin dengan wisata berbasis alam yang lebih ramah lingkungan seperti ekoturism, camping ground yang edukatif, atau warung-warung makan lokal dengan produk pertanian Puncak. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada wahana beton. Saya pribadi, kalau melihat kondisi Puncak yang seperti ini, hati rasanya adem. Ada rasa syukur, ada rasa bangga bahwa kita sebagai warga Jawa Barat punya pemimpin yang peduli dan mau bertindak demi masa depan kita semua. Tapi ini bukan cuma tugas pemerintah, teman-teman. Ini tugas kita semua. Ketika kita piknik ke Puncak, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada bangunan baru, ayo kita pantau apakah sudah sesuai aturan. Kita adalah mata dan telinga untuk alam kita. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jangan biarkan ada Hybeast Fantasy Jilid 2 di tempat lain. Kita punya banyak daerah indah di Jawa Barat yang harus kita jaga. Jadi, kisah Hybeast Fantasi Puncak ini adalah pengingat bahwa alam itu bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang keseimbangan. Keseimbangan yang kalau dirusak, dampaknya bisa fatal. Mulai dari sekarang, mari kita dukung penuh upaya pemerintah menjaga alam. Mari kita jadi generasi yang mewariskan bukan cuma pembangunan, tapi juga lingkungan yang lestari untuk anak cucu kita. Pelajaran besar dari Puncak hari ini, jangan pernah main-main sama aturan tata ruang. Pembongkaran Hybeast Fantasy ini adalah pesan kuat dari Kang Deddy Mulyadi bahwa Jawa Barat harus bersih dari praktik-praktik yang merusak ekosistem. Inilah wajah baru Puncak yang kita impikan: udara segar, air sungai yang jernih, dan rasa aman dari banjir. Apresiasi setinggi-tingginya buat Kang Deddy yang sudah mengembalikan hak warga atas fasilitas publik yang berkualitas tinggi, yaitu alam yang sehat. Mari kita kawal terus pembangunan di Jawa Barat supaya tetap hijau dan lestari. Sekarang tugas kita bukan cuma nonton, tapi ikut jaga bibit-bibit pohon ini supaya tumbuh besar dan Puncak kembali jadi paru-paru Jawa Barat yang asri.
Nah, teman-teman, kalau kalian merasa video hari ini bermanfaat atau kalian suka dengan suasana puncak yang kembali asri ini, jangan lupa untuk kasih like-nya ya, sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Aku juga pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Yuk diskusi sehat di sana. Buat yang gak mau ketinggalan cerita seru lainnya dari vlog harian Yanti, pastikan tombol subscribe-nya sudah berubah warna jadi abu-abu dan nyalakan lonceng notifikasinya dan spesial banget buat kalian yang ingin kasih dukungan lebih sekaligus dapat akses eksklusif. Kalian bisa langsung klik tombol gabung atau langganan di bawah. Dukungan kecil dari kalian itu berarti besar banget buat kemajuan channel ini agar terus bisa berbagi hal positif tentang Jawa Barat. Sampai ketemu di vlog berikutnya.